Pembahasan selanjutnya adalah bagian 3 dari bab 20, yakni kisah-kisah taubat yang menggetarkan hati. Taubat bukan sekadar teori. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat kisah-kisah yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya yang benar-benar kembali. Kisah-kisah ini bukan untuk membuat seseorang berani bermaksiat dengan alasan, nanti juga bisa taubat. Justru sebaliknya, kisah-kisah tersebut mengajarkan bahwa seberapapun jauh seseorang dari Allah, ia harus segera kembali sebelum ajal menjemput. 1. Kisah pembunuh 100 orang. Di antara kisah taubat yang paling terkenal adalah kisah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, kemudian genap menjadi 100 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa orang tersebut bertanya kepada seorang ahli ibadah, "Apakah aku masih bisa bertaubat?" Ahli ibadah itu menjawab bahwa tidak ada taubat baginya. Laki-laki tersebut kemudian membunuhnya, sehingga jumlah korbannya menjadi 100 orang. Namun ia belum berhenti mencari jalan keselamatan. Ia kemudian bertanya kepada seorang alim, "Apakah aku masih bisa bertaubat?" Orang alim tersebut menjawab, "Ya, siapa yang dapat menghalangimu dari taubat?" Kemudian orang alim itu memerintahkannya meninggalkan lingkungan yang buruk dan pergi ke sebuah negeri yang dihuni orang-orang saleh, agar ia dapat beribadah bersama mereka. Laki-laki tersebut kemudian berangkat, namun sebelum sampai ke tempat tujuan, ia meninggal dunia. Terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab mengenai dirinya. Allah kemudian memerintahkan agar jarak antara tempat asalnya dan tempat tujuan diukur. Ternyata ia lebih dekat kepada negeri orang-orang saleh yang hendak ditujunya. Maka ia termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang sangat besar, perhatikanlah. Orang ini telah melakukan 100 pembunuhan. Namun ketika ia benar-benar ingin bertaubat, ia tidak mengatakan, "Dosaku terlalu besar." Ia mencari orang berilmu. Ia menerima nasihat. Ia meninggalkan lingkungan yang buruk. Ia berusaha berpindah menuju lingkungan yang baik. Inilah taubat yang nyata, bukan sekadar ucapan. 2. Jangan mengambil fatwa agama dari orang yang tidak berilmu. Ada pelajaran penting lainnya dari kisah tersebut. Laki-laki itu pertama kali bertanya kepada seorang ahli ibadah, tetapi jawabannya keliru. Kemudian ia bertanya kepada seorang alim, dan alim tersebut memberikan jawaban yang benar. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara agama, seseorang tidak boleh hanya mencari orang yang banyak beribadah. Ia membutuhkan ilmu yang benar. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Karena itu, ketika seseorang ingin bertaubat dari suatu dosa, ia harus belajar bagaimana cara taubat yang benar. Jangan sampai seseorang bersemangat beribadah, tetapi tidak mengetahui tuntunan syariat. 3. Lingkungan. Sangat berpengaruh terhadap taubat. Perhatikan nasihat orang alim dalam kisah tadi. Ia tidak hanya berkata, "Bertaubatlah." Ia juga berkata agar orang tersebut meninggalkan tempat yang buruk dan pergi ke tempat orang-orang saleh. Ini menunjukkan pentingnya lingkungan. Seseorang yang ingin meninggalkan maksiat tetapi tetap mempertahankan semua pintu yang mengantarkannya kepada maksiat akan menghadapi perjuangan yang jauh lebih berat. Misalnya, jika ingin meninggalkan pergaulan buruk, maka kurangi pergaulan tersebut. Jika ingin meninggalkan konten haram, hapus akses yang menjadi pintu menuju konten tersebut. Jika ingin meninggalkan kebiasaan buruk, jauhi tempat dan teman yang selalu mengajak kepadanya. Jika ingin istiqomah dalam ketaatan, dekatilah orang-orang yang mengingatkan kepada Allah. Taubat bukan hanya mengatakan, "Saya tidak akan mengulanginya," tetapi juga berusaha menutup pintu yang menyebabkan kita kembali kepadanya. 4. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk bertaubat. Laki-laki dalam hadis tersebut belum sempat mencapai tempat orang-orang saleh. Ia meninggal di perjalanan. Namun ia telah mengambil langkah menuju Allah. Ini memberikan pelajaran yang sangat menyentuh. Jangan menunggu diri kita sempurna untuk kembali kepada Allah. Kalau sekarang masih banyak dosa, mulailah bertaubat sekarang. Kalau belum bisa meninggalkan seluruh keburukan sekaligus, teruslah berusaha. Kalau pernah jatuh lagi, bangkit lagi. Kalau tergelincir, kembali lagi. Jangan biarkan setan membuat kita berhenti berusaha. 5. Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ada pula kisah 3 orang dari umat terdahulu yang masuk ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menutup pintu gua.
Mereka tidak mampu keluar. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amal saleh yang pernah mereka lakukan dengan ikhlas. Orang pertama menyebut baktinya kepada kedua orang tua. Orang kedua menyebut dirinya yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah, padahal ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Orang ketiga menyebut amanahnya dalam menjaga harta pekerjanya. Masing-masing berdoa kepada Allah dengan amal tersebut. Setiap kali salah seorang selesai berdoa, batu tersebut bergeser sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka dapat keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kisah ini bukan kisah taubat secara khusus, tetapi mengandung pelajaran yang sangat penting tentang keikhlasan dan meninggalkan maksiat karena Allah. 6. Meninggalkan maksiat karena Allah adalah amal yang agung. Lihatlah orang kedua dalam kisah tersebut. Ia memiliki kesempatan untuk melakukan zina. Tidak ada manusia yang melihatnya. Secara manusiawi ia sangat menginginkannya. Namun ketika berada dalam kondisi yang memungkinkan, ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Kemudian ia meninggalkan maksiat tersebut. Inilah ketakwaan. Meninggalkan dosa ketika kita mampu melakukannya adalah ibadah yang sangat besar. Kadang-kadang orang hanya melihat amal yang tampak, salat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran. Padahal ada amal yang sangat besar, tetapi tidak terlihat manusia. Meninggalkan dosa ketika hanya Allah yang melihat kita. 7. Taubat. Bukan hanya menangisi masa lalu. Menangis karena dosa merupakan perkara yang baik jika lahir dari rasa takut kepada Allah. Namun taubat tidak berhenti pada air mata. Taubat harus menghasilkan perubahan. Jika sebelumnya seseorang meninggalkan sholat, maka ia mulai menjaga sholat. Jika sebelumnya gemar melihat sesuatu yang haram, ia mulai meninggalkannya. Jika sebelumnya mengambil hak orang lain, ia mengembalikannya. Jika sebelumnya lalai membaca Al-Quran, ia mulai membangun kebiasaan membaca dan mentadaburinya. Jika sebelumnya jauh dari ilmu agama, ia mulai belajar dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Taubat yang benar akan terlihat pengaruhnya pada kehidupan seseorang. 8. Jangan menceritakan dosa yang Allah tutupi. Ada kesalahan yang sering terjadi setelah seseorang melakukan dosa. Ia justru menceritakannya kepada orang lain. Dulu saya pernah melakukan ini. Dulu saya pernah berbuat dosa seperti itu. Padahal Allah telah menutupi aibnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan menampakkan dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk menampakkan dosa adalah seseorang melakukan dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya ia menceritakan kepada orang lain. Padahal Allah telah menutupinya. Karena itu, jika Allah telah menutup dosa kita, jangan membukanya sendiri tanpa kebutuhan syar'i. Bertaubatlah kepada Allah, perbaiki diri, dan tutuplah aib yang Allah telah tutupi. 9. Jangan berputus asa ketika terjatuh lagi. Salah satu perjuangan terbesar dalam taubat adalah ketika seseorang telah bertaubat, tetapi kemudian kembali melakukan dosa. Apa yang harus dilakukan? Taubat lagi. Jangan mengatakan, "Percuma saya taubat. Saya memang tidak akan pernah berubah. Allah pasti tidak akan mengampuni saya." Itu adalah jalan menuju keputusasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa seorang hamba melakukan dosa kemudian memohon ampun. Lalu ia kembali melakukan dosa dan kembali memohon ampun. Selama ia benar-benar kembali kepada Allah, Allah mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi ada perbedaan besar antara orang yang jatuh ke dalam dosa lalu bertaubat dengan orang yang sengaja merencanakan dosa sambil berkata, "Nanti saya taubat." Yang kedua adalah mempermainkan taubat. Taubat harus dilakukan dengan kejujuran. 10. Jangan menjadikan rahmat Allah sebagai alasan untuk bermaksiat. Ada dua kesalahan ekstrim. Pertama, putus asa dari rahmat Allah. Dosa saya terlalu banyak. Tidak mungkin Allah mengampuni. Ini salah. Kedua, merasa terlalu aman dari dosa. Allah Maha Pengampun. Jadi tidak apa-apa saya melakukan dosa. Ini juga salah. Seorang mukmin berada di antara khauf, takut, dan raja, harap. Ia takut kepada dosa dan azab Allah, namun ia juga berharap kepada ampunan dan rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna adzabi huwal adzabul alim."
Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 49-50. Perhatikan keseimbangannya. Ampunan Allah menumbuhkan harapan. Azab Allah menumbuhkan rasa takut. Keduanya harus ada dalam hati seorang mukmin. 11. Taubat harus diikuti amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan syalihan." Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Perhatikan bahwa Allah menyebutkan amal saleh setelah taubat. Maka salah satu cara menjaga taubat adalah segera mengisinya dengan kebaikan. Setelah meninggalkan maksiat, perbanyak salat sunnah, baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, berbakti kepada orang tua, menjaga pergaulan, mencari ilmu, dan memperbanyak amal saleh lainnya. Jangan hanya meninggalkan keburukan. Isi kekosongan itu dengan kebaikan. 12. Taubat mengubah arah kehidupan. Taubat bukan sekadar menghapus catatan dosa. Taubat adalah perubahan arah kehidupan. Dahulu hati mengejar dunia, sekarang hati mulai mengejar akhirat. Dahulu senang berada di lingkungan maksiat, sekarang merasa nyaman bersama orang-orang saleh. Dahulu lalai terhadap salat, sekarang takut meninggalkan salat. Dahulu Al-Quran jarang disentuh, sekarang hati rindu membacanya. Dahulu dosa dianggap ringan, sekarang dosa kecil pun membuat hati takut. Inilah salah satu tanda bahwa taubat mulai memberikan pengaruh. 13. Jangan meremehkan dosa kecil. Salah satu bahaya adalah ketika seseorang berkata, cuma dosa kecil. Padahal dosa kecil yang terus dilakukan tanpa rasa takut dapat menjadi perkara yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil tersebut dapat terkumpul hingga membinasakan seseorang. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Karena itu jangan menunggu melakukan dosa besar baru bertaubat. Taubatlah dari dosa yang kecil maupun yang besar. 14. Jangan merasa aman karena amal saleh. Ada orang yang merasa, saya sudah rajin ibadah, jadi dosa ini tidak masalah. Ini merupakan kesalahan. Seorang mukmin tidak mengetahui apakah amalnya diterima. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beramal, "Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Mereka bukan takut karena tidak beramal. Mereka takut karena amal mereka mungkin tidak diterima. Karena itu, setelah beramal, kita membutuhkan dua hal. Berharap kepada Allah agar amal diterima. Beristighfar atas kekurangan dalam amal. 15. Jangan menunggu hidayah untuk bertaubat. Ada orang yang mengatakan, saya belum mendapat hidayah, padahal hidayah harus dicari. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Maka mulailah, berdoalah, belajar, tinggalkan lingkungan buruk, perbanyak istighfar, jaga salat, baca Al-Quran, cari teman yang baik, dan terus meminta kepada Allah agar diberi keteguhan. 16. Taubat sebelum pintu ditutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh para ulama. Karena itu jangan menunda. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal datang. Jangan berkata, besok saya taubat. Nanti setelah menikah. Nanti setelah kaya. Nanti setelah pensiun. Mungkin kesempatan nanti itu tidak pernah datang. 17. Taubat yang paling indah. Taubat yang indah bukan sekadar seseorang meninggalkan dosa. Taubat yang indah adalah ketika dosa tersebut justru menjadi sebab seseorang semakin dekat kepada Allah. Dahulu ia lalai, kemudian ia menjadi rajin berzikir. Dahulu ia jauh dari Al-Quran, kemudian ia mulai mencintai Al-Quran. Dahulu ia tidak peduli terhadap salat, kemudian ia menjaganya. Dahulu ia sombong,
Kemudian ia menjadi rendah hati. Dahulu ia mengejar pujian manusia. Kemudian ia belajar ikhlas. Itulah perubahan yang diharapkan dari sebuah taubat. Kesalahan-kesalahan dalam taubat dan istighfar. Ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari. 1. Menganggap istighfar hanya ucapan lisan. Mengucapkan astagfirullah tetapi tidak mau meninggalkan dosa. 2. Menunda taubat. Menunggu tua, menunggu kaya, atau menunggu kehidupan lebih tenang. 3. Sengaja bermaksiat dengan niat akan bertaubat. Ini bukan sikap orang yang serius bertaubat. 4. Putus asa karena pernah mengulangi dosa. Jika kembali terjatuh, kembali bertaubat. 5. Menentukan jumlah istighfar tanpa dalil. Jangan meyakini angka tertentu memiliki keutamaan khusus jika tidak ada dalil yang menetapkannya. 6. Mengira semua dosa cukup dengan istighfar. Jika berkaitan dengan hak manusia, hak tersebut harus diselesaikan. 7. Menceritakan dosa yang telah Allah tutupi. Jangan membuka aib sendiri tanpa kebutuhan yang dibenarkan syariat. 8. Merasa sudah aman karena banyak beramal. Seorang mukmin tetap takut amalnya tidak diterima. 9. Menggunakan rahmat Allah sebagai alasan untuk terus bermaksiat. Rahmat Allah harus menumbuhkan harapan untuk taat, bukan keberanian untuk bermaksiat. Renungkanlah. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki salat. Tidak ada lagi kesempatan membaca satu halaman Al-Quran. Tidak ada lagi kesempatan mengucapkan astagfirullah. Tidak ada lagi kesempatan meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Tidak ada lagi kesempatan bersujud. Maka jangan menunggu. Kalau ada dosa, bertaubatlah hari ini. Kalau ada kewajiban yang ditinggalkan, segera perbaiki. Kalau ada hak manusia yang belum dikembalikan, selesaikan. Kalau ada hubungan yang membawa kepada maksiat, tinggalkan. Kalau selama ini jauh dari Al-Quran, bukalah kembali. Dan perbanyaklah doa. Allahumma gfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pelajaran penting bagian 3. Pertama, jangan pernah menganggap dosa terlalu besar untuk diampuni Allah jika seorang hamba benar-benar bertaubat sebelum ajal. Kedua, taubat harus diwujudkan dengan tindakan, bukan sekadar ucapan. Ketiga, lingkungan yang baik dapat membantu seseorang istiqamah dalam taubat. Keempat, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah adalah amal yang sangat agung. Kelima, jangan berputus asa jika kembali tergelincir, segera kembali kepada Allah. Keenam, jangan pula merasa aman dan sengaja melakukan dosa dengan alasan akan bertaubat nanti. Ketujuh, setelah taubat, isi kehidupan dengan amal saleh. Kedelapan, jangan membuka dosa yang telah Allah tutupi tanpa kebutuhan syar'i. Kesembilan, seorang mukmin berjalan antara rasa takut dan harapan. Kesepuluh, jangan menunda taubat. Kematian tidak menunggu seseorang siap. Sebuah pesan untuk kita semua. Mungkin kita tidak bisa menghapus masa lalu. Kita tidak bisa mengulang waktu. Kita tidak bisa mengembalikan hari-hari yang telah berlalu. Tetapi selama Allah masih memberikan kita kehidupan, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki akhir perjalanan kita. Masa lalu kita mungkin penuh dosa. Namun jangan biarkan dosa masa lalu menentukan akhir kehidupan kita. Kembalilah kepada Allah. Karena yang terpenting bukan seberapa buruk masa lalu seseorang, tetapi bagaimana ia mengakhiri kehidupannya. Dan jangan lupa, orang yang paling beruntung bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang ketika berdosa segera kembali kepada Allah dengan taubat yang benar.